Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan berkenaan dengan ilmu hadis pada saat ini, Bapak membahas berkenaan dengan bab 3. Ya, ini penjelasan tentang buku ilmu hadis. Ya, mohon didukung channel Bapak, subscribe Apan 100, dan Anda bisa juga memperhatikan di bukunya itu pada halaman 26 dan 34. Ya, dengan judul itu mengenal Kutubut Tis'ah 26. Kita kaji di sini Kutubut Tis'ah di sini adalah kitab 9 imam hadis yang populer di kalangan umat Islam, ya, yang masyhur di kalangan umat Islam. Di sinilah banyak kitab 9 imam kitab hadis inilah yang banyak dijadikan sebagai referensi di dalam mencari sumber-sumber referensi ilmu hadis, referensi hadis Nabi. Ya, kita lihat di sini bab 3 mengenal Kutubut Tis'ah. Ini bentuk perpustakaan. Sebenarnya kalau di bidang hadis itu ada perpustakaan khusus di dalamnya ilmu hadis. Ini menggambarkan bahwasanya ilmu hadis ini ya sangat banyak buku-bukunya. Ya, baik itu di sini kalau kita lihat di sini ada Sahih Muslim, itu sangat banyak jilid-jilidnya. Ya, kemudian ada juga yang lain-lain sebagainya, itu sangat banyak jilid-jilidnya. Gambar 7 citra perpustakaan berisi kitab-kitab hadis. Nah, ini contoh dari cover dari buku-buku hadis. Ya, sebagai contoh di sini ada kitab Sahih Muslim. Ini bentuk aslinya ya, bentuk asli dari Sahih Muslim, kitab gundulnya, kitab Arabnya. Karena kalau kita mengkaji hadis itu kitab aslinya itu berbahasa Arab. Ya, ini Sahih Muslim contohnya. Kemudian ini Al-Fatah As-Suyuti Ulumul Hadis, ini terkait dengan bidang ilmunya hadis. Kalau ini hadis isi di dalamnya. Kemudian ada Al-Muwatta Imam Malik, ini termasuk Kutubut Tis'ah, kitab 9 ilmu hadis. Ya. Kemudian di sini ada Sahih Bukhari, yang terkenal Sahih Bukhari. Kemudian ada Ibnu Majah, di sini Sunan Ibnu Majah. Kemudian ada Sunan Ad-Darimi. Kemudian Tatid Ar-Rawi, di sini adalah kitab-kitab yang mengkaji tentang perawi hadis, biografi periwayat hadis. Kemudian di sini ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini contoh, ini adalah contoh-contoh kitabnya. Kalau Anda menemukan ini di perpustakaan, seperti inilah bentuk aslinya. Ya, terkadang ada juga yang perbedaan karena bisa berbeda penerbit, itu berbeda juga covernya. Ini bisa berbeda covernya ya. Kemudian ini kita lihat ini kitab-kitab hadis. Di sini ada Kutubut Tis'ah, kitab 9 imam hadis. Kemudian ini contohnya itu Sahih Bukhari, Al-Musnad. Ini jilid-jilidnya itu sangat banyak. Mengenal kitab-kitab hadis bagi umat Islam, khususnya para calon sarjana muslim, adalah suatu keharusan. Ya, memang suatu keharusan. Makanya kalau ada pertanyaan, ya, belajar tentang ilmu hadis itu hukumnya apa? Ya, hukumnya itu fardu ain. Ya, sama dengan mempelajari agama, itu wajib bagi setiap umat Islam dalam mempelajarinya. Ya, tetapi memang itu ada khususnya ya, bagi calon-calon sarjana muslim, apalagi memilih jurusan ilmu
hadis itu perlu pendalaman ya terhadap. Tetapi ini secara umum itu merupakan keharusan bagi umat Islam. Ya, karena kenapa? Itu kan ada pertanyaannya. Kenapa? Kenapa kita harus mempelajari hadis, ilmu hadis? Ya, karena ini dijawab di sini. Karena diketahuinya kitab hadis tersebut baik mulai dari pengarangnya. Ini kita fokus ya membahas tentang kitab hadis. Ya, fokus di sini membahas kitab hadis. Kenapa kita harus mengenal di sini? Mengenal kitab-kitab hadis. Mengenal kitab hadis. Kenapa? Ya, baik mulai dari pengarangnya. Kenapa kita harus tahu pengarangnya? Ini pengarangnya di sini. Kenapa kita harus tahu bagaimana sistematika penulisannya? Nah, ini. Atau kenapa kita tahu yang lainnya berhubungan dengan masalah studi hadis? Ya, karena akan memudahkan proses pencarian hadis langsung dari sumbernya. Ya, tujuannya adalah pentingnya ya kita mengetahui pengarang, sistematika penulisan dan lain yang berhubungan dengan masalah yang studi hadis berkenaan dengan kita hadis. Kita harus mengenal kitabnya karena untuk memudahkan. Nah, ini tanda kutip di sini, memudahkan proses pencarian hadis langsung dari sumbernya. Anda belajar fikih, Anda pasti akan butuh hadis. Belajar agama Islam pasti membutuhkan hadis. Kenapa? Karena sumber dari ajaran agama Islam selain dari Al-Quran itu sumber hukum yang kedua itu adalah hadis Nabi. Anda sholat, Anda menggunakan hadis Nabi. Ya, Anda bermuamalah harus menggunakan hadis Nabi. Ya, karena hadis itu sumber ajaran Islam. Taulah kita harus jurusan, apalagi kita di sini jurusan ilmu agama, ya kita harus ya pandai mencari sumbernya. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, di mana Anda dapatkan hadis ini? Ya, paling tidak kita bisa menyebutkan sumbernya. Nah, hadis ini saya temukan itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai. Hadis ini saya temukan di Musnad Ahmad. Nah, paling tidak kita itu tahu gitu. Itu yang diharapkan. Atau paling tidak kita karena kita sudah mengenal kitabnya, ya memudahkan kita proses dalam hal pencarian hadisnya. Itu untungnya kita mengenal kitab-kitab hadis. Ya, dengan melakukan penelitian ulang tentang kualitas hadis. Ya, kenapa kita mencari sumber hadis itu? Ya, tujuannya ada penelitian ulang tentang kualitas hadis. Meyakinkan kita umat Islam bahwa hadis itu yang kita terima, yang kita pakai saat sekarang ini memang itu original, memang asli, berasal dari Nabi sampai kepada kita, dijaga oleh, dipelihara oleh ulama sampai apa yang disampaikan hadis seperti itu juga yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada berubah beritanya. Ya, penelitian ulang sehingga itu diharapkan kita itu tidak ragu-ragu lagi terhadap ajaran agama. Ya, kalau kita ragu tentang hadis sholat yang kita pakai sehari, yaitu bagaimana kita akan sholat? Nah, nanti kita bisa mengarah kepada ingkar sunnah, mengingkari hadis Nabi. Itu dilarang di dalam ajaran Islam. Ya, intinya kita tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu di dalam berhujjah menggunakan hadis. Kalau kita tahu hadisnya, nah sifat sholat sesuai sunnah Nabi ini seperti ini, seperti ini. Ya, ini hadisnya. Ini yang saya pakai ini adalah hadis sahih. Ya, cara ruku sesuai dengan yang diajarkan Nabi seperti ini. Ya, kita tahu. Nah, kita ragu kalau umpamanya hadis dhaif tidak boleh digunakan. Kalau hadis sahih itu boleh digunakan. Nah, ini yang diminta ke kita itu tidak ragu-ragu itu dalam hal menggunakan hadis. Ya. Hadis atau sunnah baik secara struktural atau fungsinya telah disepakati oleh para muslimin dari berbagai aliran Islam. Ya. Secara umum aliran Islam itu mengakui bahwasanya
Hadis atau nama lain dari hadis sunnah itu disepakati oleh para umat Islam. Ya, sebagai apa? Sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran. Ya, setelah Al-Quran. Karena dengan adanya hadis itulah ajaran Islam itu semakin menjadi jelas. Nah, makanya fungsi hadis itu adalah menjelaskan isi dari Al-Quran. Kemudian kita di sini di dalam buku itu pada halaman 27 ini Anda juga harus perhatikan di sini, atau ada juga nanti di bawahnya ini menandakan halamannya. Bapak buatkan ini supaya Anda tidak sulit ya mencari itu di buku halaman berapa gitu. Ya, di sini ada kisah ini, mari renungkan. Ini adalah kisah teladan yang harus kita ambil dari Ali bin Abi Thalib. Ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib pergi ke Masjid Kuba. Di tengah jalan keduanya melintasi tamanan indah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh taman yang indah." Rasulullah mengatakan, "Tamanmu di surga jauh lebih indah dari taman ini." Ya, setelah melewati taman tersebut hingga 7 taman, Ali bin Abi Thalib menyampaikan kata-kata takjub dan Rasulullah memberikan tanggapan yang sama. Kemudian Rasulullah memeluk Ali bin Abi Thalib, ia seraya menangis dan Ali pun ikut menangis. Rasulullah ditanya tentang sebab tangisannya. Beliau menjawab, "Saya teringat hati orang yang menyimpan kedengkian terhadapmu. Sepeninggalku mereka akan menampakkan kedengkian di dalam hati mereka." Ali bertanya kembali, "Apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah menjawab, "Sabar dan tabah." Ya, sabar dan tabah. Ya, sabar dan tabah. Apabila kamu tidak bersabar, maka penderitaanmu bertambah banyak. Ya. Ali bertanya, "Apakah ada mengkhawatirkan kebinasaan agamaku?" Rasulullah menjawab, "Hidupmu bergantung kepada kesabaran." Nah, ini cerita teladan ya, berasal dari hadis Nabi, pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ya, agar itu bersabar. Ya, itu ada kompetensi dasar. Kita lihat di sini kompetensi dasar. Ini menghayati kitab-kitab hadis mu'tabarah. Apa kitab hadis mu'tabarah ini? Adalah Al-Kutub At-Tis'ah, yang kitab Bapak yang sebutkan tadi. Al-Mu'tabarah sini apa maknanya? Kitabnya masyhur, kitabnya itu terkenal. Ya, itu maksudnya. Dan pengelompokan sebagai sumber terpercaya pencarian hadis. Ya, ini paham. Mengamalkan sikap bertanggung jawab sebagai refleksi terhadap kitab-kitab hadis mu'tabarah Al-Kutub At-Tis'ah dan pengelompokannya. Menganalisis 9 kitab mu'tabarah Al-Kutub At-Tis'ah dan cara penyusunannya. Menyajikan hasil analisis terhadap 9 kitab hadis mu'tabarah Al-Kutub At-Tis'ah dan cara penyusunannya. Ya. Kemudian itu peta konsep. Peta konsep di sini yang kita bahas apa? Yang kita bahas di sini adalah kitab hadis Al-Mu'tabar, Al-Mu'tabar. Yang kabir kan besar, Mu'tabar yang terkenal, yang populer, yang banyak dipakai oleh umat Islam, banyak dijadikan referensi oleh kaum muslimin. Ya, itu adalah ada kitab di sini, yang satu kitab Sahih Bukhari, 2 di sini Sahih Muslim, 3 di sini adalah Sunan Abu Daud, kemudian 4 itu ada Sunan An-Nasa'i, 5 di sini ada Sunan At-Tirmizi, 6 di sini ada Sunan Ibnu Majah, ya 7 di sini ada Musnad Ahmad, ya 8 itu ada Al-Muwatta Imam Malik, ke-9 ini ada Sunan Ad-Darimi. Kesemuanya ini merupakan kitab rujukan yang populer, yang masyhur sebagai sumber referensi hadis. Ya, kita lihat di sini, mari mengamati.
Mari ngamati, ini contoh dari ya kutub at-tis'ah. Ini contoh softwarenya ada yang banyak seperti ini. Anda tulis saja di Play Store itu kutub at-tis'ah kitab 9 imam hadis, ada juga, atau di Google Anda ketik di sana kitab 9 imam hadis, itu ada aplikasi softwarenya, itu tinggal Anda pakai untuk memudahkan Anda mencari hadis yang terdapat di dalam kitab 9 imam hadis atau dikenal dengan kutub at-tis'ah. Ya, di sini dalam mengamati ini paling tidak Anda kenal, tulis nama 9 kitab dan penyusunnya, apa saja nama-nama kitabnya. Ini 1, 2, 3 sampai ke bawah, apa saja nama kitabnya, kemudian penyusunnya itu siapa. Kemudian kata kunci yang mesti harus Anda pahami. Ya. Arab, kitab Mu'tabarah, kita Mu'tabarah atau kutub di sini, kutub Mu'tabarah artinya kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Apa yang maksud di sini? Kitab hadis yang bisa dijadikan pedoman. Nah, ya kitab-kitab yang bisa dijadikan pedoman atau lebih dikenal di sini adalah referensi utama. Tapi jangan Anda mengeneralisir nantinya, ya karena nanti juga di dalam kitab 9 imam ilmu hadis, yaitu nanti ada juga terdapat hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi secara umum memang kitab-kitab Mu'tabarah, kitab 9 ilmu hadis ini memang secara umum dijadikan pedoman atau rujukan. Kemudian ada asar. Ya, asar itu adalah perkataan, perbuatan atau persetujuan yang disandarkan kepada Nabi, kepada selain dari Nabi Muhammad, sahabat atau tabi'in. Nah, Anda mengenal ada asar. Asar di sini apa di sini? Nah, kalau hadis itu jelas. Hadis itu perkataan, perbuatan, persetujuan yang disandarkan kepada Nabi. Kalau kebalikannya bagaimana? Kalau perkataan, ya perbuatan atau persetujuan kalau disandarkan selain, nah ini kata kuncinya di sini, selain kepada Nabi Muhammad, ya selain dari Nabi Muhammad itu bisa sahabat, bisa itu tabi'in. Selain dari Nabi Muhammad itu bisa sahabat, itu bisa tabi'in atau selainnya. Ya, kalau perkataan, perbuatan, kemudian persetujuan disandarkan kepada selain Nabi, yaitu kepada bisa jadi kepada sahabat atau yang tabi'in lainnya, itu disebut dengan asar. Nah, itu berbeda ya. Kalau disandarkan kepada Nabi itu hadis namanya. Kalau dia disandarkan kepada selain dari Nabi, contoh disandarkan kepada sahabat atau disandarkan kepada tabi'in, itu namanya asar. Kemudian ada sarah. Sarah apa di sini sarah? Sarah adalah kitab yang berisi penjelasan atas kitab yang lainnya. Ya, contoh sarah Sahih Bukhari berarti adalah kitab yang menjelaskan hadis-hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari. Ya, sarah Ibnu Majah umpamanya berarti kitab yang berisi penjelasan ya dari kitab Ibnu Majah. Nah, inilah yang harus perlu Anda pahami di sini adalah daftar kunci bab 3 di sini. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari judul lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunnanih wa Ayyamih. Ya. Artinya di sini kalau nanti ada pertanyaan ya umpamanya ditulis di sini Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah wa Sunnanih wa Ayyamih. Ini termasuk ini adalah nama lengkap dari kitab apa? Nah, kadang ditulis ABC nanti A sampai E nantinya ada kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sahih Muslim,
Sahih Bukhari. Nah, di sini kita harus tahu di sini Al-Jami' Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah wa Sunani wa Ayyamihi, di sini adalah dari Sahih Bukhari. Ya, jadi dipilihlah jawaban kalau ada ABC-nya, nanti ada Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, dipilih yang di sini dari Sahih Bukhari kalau ada soal jawabannya ya berkenaan dengan nama lengkap kitab. Ya, kitab ini disusun selama 16 tahun. 16 tahun. Dimulai saat Imam Al-Bukhari berada di Masjidil Haram, Mekah, dan diselesaikan di Masjid Nabawi, Madinah. Menurut Ibnu Salah dan An-Nawawi, kitab ini berisi 7.275 hadis. Dikarenakan banyak yang diulang, dan jika tidak diulang, jumlah hadisnya ada dalam sebanyak 4.000 buah hadis. Jumlah hadis sebanyak itu disusun oleh Imam Al-Bukhari dan gurunya Syekh Ishaq yang merupakan hasil saringan dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 orang rawi. Ya. Imam Bukhari terkenal memiliki daya hafalan yang tinggi. Semua hadis yang beliau koleksi dari berbagai kota, ya kalau kita lihat itu yang namanya perawi hadis itu ya ada berpindah dari kota satu ke kota yang lainnya guna dalam hal ya mengambil mencari ilmu hadis, rihla fi talabil hadis itu namanya. Dari puluhan ribu rawi tersebut mampu beliau hafal. Ya, dan tidak semua hadis yang beliau hafal kemudian diriwayatkan dan dituangkan dalam kitabnya, melainkan diseleksi terlebih dahulu secara ketat. Nah, artinya di sini Imam Bukhari memang menseleksi dengan ketat. Nah, ini di sini ketat dengan menetapkan syarat-syaratnya. Beliau sangat cermat dan teliti. Nah, selain itu, setiap kali hendak menulis hadis dalam kitabnya, beliau mandi dan salat istikharah. Ya, setiap kali hendak menulis hadis dalam kitabnya, beliau mandi dan salat istikharah 2 rakaat terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa hadis yang akan ditulis benar-benar sahih. Kitab Sahih Al-Bukhari ditulis secara sistematis. Hadis-hadis di dalamnya dikelompokkan berdasarkan topik-topik yang lazim dipergunakan dalam sistem penulisan kitab fikih. Hanya saja, kitab hadis ini diawali dengan pembahasan tentang wahyu dan diakhiri dengan pembahasan tentang tauhid. Kitab ini dibagi dalam 100 bagian dan setiap bagiannya terdiri dari beberapa bab. Dalam setiap bab terhimpun hadis-hadis yang berbicara tentang topik yang sama. Ya, ini yang dikatakan kalau ada aja nanti pertanyaan-pertanyaan bahwasannya di dalam Sahih Imam Bukhari ini terdapat ya kata-kata yang hadisnya itu berulang-ulang. Nah, kalau ada pertanyaan di dalam kitab mana yang terdapat hadisnya berulang-ulang, yaitu di dalam kitab Sahihnya Al-Bukhari. Nah, ini yang dimaksudnya. Ya, yang di dalam kitab dikarenakan banyak hadis yang diulang. Ya, ini banyak hadis yang diulang, dan jika diulang, tidak. Istilahnya hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini banyak hadis yang diulang-ulang. Ya. Hadis-hadis ditulis secara lengkap berserta sanadnya. Yang hadis ya kita kan ada membaca buku fikih atau buku akidah, buku akhlak. Terkadang dicantumkan di sana hadis. Ya, terkadang itu tidak lengkap. Ya, tanpa ada sanad. Kebanyakan ya memang tanpa ada sanad atau ditulis hanya sahabat saja, atau di dalam ceramah itu banyak ditemukannya matannya hadis saja tanpa ada sanad. Ya, makanya
perlu kita merujuk kepada kitab aslinya. Ya, seperti kitab Imam Bukhari di sini. Ini terdapat hadis-hadis yang ditulis secara lengkap berserta sanadnya. Imam Bukhari menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah hadis untuk dapat disebut dengan hadis sahih. Ya, berarti ada syarat-syarat bahwasannya sesuatu hadis itu dikatakan sebagai hadis sahih. Ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari ini sebagai berikut. Ya, yang pertama itu perawinya harus seorang muslim, shadiq atau jujur, berakal sehat, tidak mudallis, artinya tidak berbohong, tidak menipu atau mengada-ngada, tidak mukhtalis. Di mukhtalis ini mencampur antara hak dengan yang batil. Nilai-nilai utama dan nilai-nilai yang rendah, serta bergaul dengan orang-orang yang jahat pada satu kesempatan dan orang-orang yang baik pada kesempatan lainnya. Nah, ini yang dikatakan mencampurkan antara hak dan yang batil. Ya, bergaul di satu kesempatan bergaul dengan teman yang jahat, di satu kesempatan lain lagi baru berteman ya di sini berteman dengan orang baik. Nah, ini yang namanya ikhtilat. Tidak boleh mukhtalit, mencampurkan antara hak dengan yang batil. Harus adil, harus dobit atau kuat daya ingatnya. Ya, sehat secara panca indera, tidak ragu-ragu, dan memiliki i'tikad baik dalam meriwayatkan hadis. Artinya punya tujuan yang baik dalam hal meriwayatkan hadis. Ya, tidak seperti di antara kaum Syiah atau kaum Khawarij yang di sini membuat hadis-hadis palsu dengan i'tikad dengan tujuan membela ya kelompoknya masing-masing. Itu tidak boleh. Yang jelas dalam perawi hadis itu menurut Bukhari itu harus memiliki i'tikad yang baik, ya tujuan yang baik, memelihara ajaran agama, memelihara sunnah Nabi. Tujuannya harus baik dalam hal meriwayatkan hadis. Kemudian sanadnya itu bersambung, itu sampai kepada Nabi. Nah, kalau perawinya yang ini menandakan hadisnya itu harus adil dan harus dhabit. Nah, ini syarat-syarat hadis sahih. Ya, syarat-syarat hadis sahih di sini juga dimiliki oleh Imam Bukhari. Ya, itu harus adil, harus dhabit. Kemudian sini yang perawinya itu sanadnya mesti harus bersambung. Ya, sama berarti syarat-syarat Imam Bukhari ini sama dengan syarat hadis sahih. Kalau syarat hadis sahih itu harus muttasil, harus bersambungnya sanadnya, sama dengan Imam Bukhari di sini sanadnya harus bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian itu matanya tidak sas, ya kan, tak sama dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih itu syaratnya hadis sahih atau hadis hasan atau biasa dikenal dengan hadis makbul itu tidak boleh syaz. Ya, tidak boleh syaz. Di Imam Bukhari pun seperti itu. Kalau matanya itu tidak boleh sas. Apa makna sas? Tidak boleh menyimpang dari ajaran agama yang benar. Nah, tidak boleh bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Nah, dan tidak berilat. Ada ilat, cacat-cacat yang akli maupun hati nurani. Nah, cacat-cacat yang baik, cacat-cacat yang tersembunyi atau cacat-cacat yang tidak diketahui. Ya, tidak boleh ada ilat, cacat-cacat yang tersembunyi. Nah, kemudian yang keempat, itu perawinya itu harus mu'asyirah. Mu'asyirah namanya. Mu'asyirah di sini adalah satu masa. Semasa. Ya, tidak boleh tidak semasa. Ya, karena dengan semasa ini menandakan adanya liqa. Liqa di sini bertemu langsung, bertatap muka. Tidak mungkin ada orang yang meninggal, yang sudah meninggal bertemu nanti dengan orang yang masih hidup. Itu tidak. Nah, sini artinya semasa di sini sama-sama hidup di satu masa.
Seperti bapak dengan murid bapak sekarang itu kan satu masa. Nah, atau di sini harus bertemu langsung, bertatap muka. Nah, kalau bapak dengan murid bapak sekarang itu online, itu tidak bertatap muka. Ya, kalau syarat dalam Imam Bukhari itu harus ada liqa. Apa itu liqa? Ya, bertemu langsung atau bertatap muka, tidak secara daring seperti yang bapak belajar kita ilmu hadis ini, tidak secara daring, tetapi harus ada liqa, bertemu langsung, bertatap muka. Nah, seperti Rasulullah, sahabat itu bertemu langsung pada Nabi, ke sahabat, ke tabi'in itu bertemu langsung dengan sahabat, kemudian tabi'in itu bertemu langsung dengan tabi'in. Nah, ini yang dikatakan liqa, bertemu langsung atau bertatap muka. Dan di sini harus subut sima'ihi, mendengar langsung secara pasti dari gurunya. Mendengar langsung secara pasti. Memang seorang murid itu mendengar langsung dari gurunya. Memang benar, diyakinkan bahwa seorang murid itu benar-benar mendengar hadis itu dari gurunya. Nah, selain itu, Imam Bukhari hanya berpegang pada perawi-perawi yang integritas kepribadian dan kualifikasi persyaratan yang tertinggi. Murid-murid Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri misalnya, oleh Imam Al-Bukhari dibagi ke dalam 5 tingkatan tabaqah. Tingkatan pertama, mereka memiliki sifat adil, kuat hafalan, teliti, jujur, dan lama menyertai Az-Zuhri seperti Malik dan Sufyan bin Uyainah. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Imam Bukhari ini, kenapa Imam Bukhari ini termasuk periwayatan lebih unggul dibandingkan dengan Imam Muslim. Alasannya apa? Karena ini alasannya. Karena yang namanya Imam Bukhari ini memiliki integritas kepribadian dan kualifikasi persyaratan yang tertinggi. Contohnya persyaratan di sini dalam hal menentukan murid Ibnu Syihab Az-Zuhri saja, ya itu ada tingkatan-tingkatannya dibagi oleh Imam Bukhari. Ya, seperti contoh sini tingkatan pertama, mereka memiliki sifat adil, kuat hafalan, teliti, jujur, lama menyertai Az-Zuhri. Ya, tingkatan kedua contohnya, ya bagaimana di sini Imam Bukhari ini mengelompokkan seorang perawi. Nah, ini yang seperti contoh di sini tingkatan kedua dari murid Imam Az-Zuhri. Ya, memiliki sifat yang sama dengan tingkatan pertama, hanya saja tidak lama menyertai Nabi, menyertai Az-Zuhri. Nah, di sini saja dibagi oleh Az-Zuhri. Ya, ada seorang perawi hadis itu yang lama menyertai Az-Zuhri, ada yang tidak lama menyertai Az-Zuhri, dibagi-bagi oleh Imam Bukhari. Ya, seperti Al-Auza'i dan Al-Layth bin Sa'ad. Tingkatan ketiga, mereka memiliki kualifikasi di bawah tingkatan kedua, yaitu seperti Ja'far bin Barkan dan Zam'ah bin Saleh. Tingkatan keempat dari kelima, ada mereka yang tercela atau yang majruh atau yang lemah. Ya, tingkatan yang 5, ya murid-murid Imam Az-Zuhri saja oleh Imam Bukhari itu dibagi-bagi, ya menjadi 5. Kalau tingkatan yang keempat dan kelima, di sini mereka yang tercela dan majruh dan yang lemah. Dalam meriwayatkan hadis, Imam Bukhari hanya memilih perawi yang tingkatan pertama dan hanya sedikit dari tingkatan yang kedua. Beliau sama sekali tidak meriwayatkan hadis dari para perawi yang berada pada tingkatan ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sebagai contoh di sini, ya yang namanya Imam Al-Bukhari, contoh dalam memilih murid Az-Zuhri ini, Imam Bukhari hanya memasukkan murid yang berada pada tingkatan pertama, ya dari murid
dari Imam Syihab Az-Zuhri, yaitu adalah memiliki sifat adil, kemudian memiliki kuat hafalan, kemudian itu teliti, kemudian jujur, lama menyertai Az-Zuhri. Begitu juga dengan di tingkatan kedua yang diterima, yaitu yang tidak lama tetapi terpenuhi syarat-syarat yang ini. Ya, apa syarat-syaratnya? Terpenuhi syarat adil, sifat adil, syarat-syarat kuat hafalannya, kemudian itu teliti, kemudian itu jujur, kemudian lama menyertai. Yang bedang yang kedua itu tidak lama menyertai yang diterima. Nah, ini catatannya di sini. Ya, Imam Bukhari hanya memilih perawi tingkatan pertama dan hanya sedikit dari tingkatan kedua, sedikit. Nah, yang banyak memilih hanya dari tingkatan pertama yang tadi itu, yang lama menyertai Az-Zuhri. Kalau yang tidak lama menyertai Az-Zuhri itu sedikit hanya mengambil hadisnya. Itu kualifikasi, ya, syarat-syarat dari yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Yang jelas beliau sama sekali tidak meriwayatkan hadis dari para perawi yang berada tingkatan ketiga. Sama sekali tidak meriwayatkan, meriwayatkan. Ya, tingkatan ke 3, 4, tingkatan 3 ini, tingkatan 4, ya, tingkatan ke-5, ya, itu ya seperti memiliki kualifikasi di bawah tingkatan kedua, kemudian yang tercela atau yang maju dan lemah itu tidak diriwayatkan hadisnya oleh, ya, Imam Al-Bukhari. Nah, kitab Sahih Al-Bukhari ini laksana cahaya yang terang benderang, melebihi terangnya sinar matahari. Kaum muslimin bahkan para ulama menilai kitab ini sebagai kitab yang luar biasa. Makanya dalam kitab 9 Imam Hadis Kutub Tis'ah, yang tingkatan yang nomor satunya, tingkatan yang pertama itu adalah Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim misalnya, beliau banyak mengambil faedah dari karya agung ini. Beliau mengatakan bahwa karya ini tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis. Nah, ini kata-kata dari Imam Muslim saja, bahwasanya beliau mengatakan bahwa karya ini tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis. Imam Nawawi mengatakan dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, para ulama sepakat bahwa buku yang paling sahih, ini harus diingat, para ulama sepakat bahwa buku yang paling sahih setelah Al-Quran dan dua kitab sahih adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, itu tingkat pertama. Jadi kalau ada pertanyaan tingkatan pertama dari kitab, ya, sahih tingkat kitab hadis apa, yaitu Al-Bukhari. Tingkat kedua baru Imam Muslim. Cukuplah pengakuan para imam ahli hadis ini menunjukkan keagungan kitab ini. Ya, berarti kalau kita lihat di sini pengakuan dari imam ahli hadis, ya, bahwasannya, ya, para ulama sepakat, kan pengakuan ulama, ya, pengakuan imam ahli hadis, ya, bahwasanya buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini adalah pengakuan para imam ahli hadis. Ya, yang mana pengakuan ini menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, keagungan kitabnya Sahih Bukhari ini. Abu Ja'far Ma'mun bin Amr Al-Uqaili rahimahullah mengisahkan, ketika Al-Bukhari menulis kitab Sahih ini, beliau membacakan kepada Imam Ahmad. Ya, Al-Bukhari membacakan kepada Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari juga membacakan kepada Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Bukhari juga membacakan kepada, ya, Imam Ali Al-Madini. Ya, dan juga selain dari mereka, ya, maka mereka mempersaksikan tentang kesahihan hadis-hadis yang ada. Artinya, kalau kita lihat Imam Ahmad, contohnya Imam Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ali bin Al-Madini, dan juga selain dari
mereka ini banyak lagi imam-imam hadis ini sudah mengakui ya bahwasannya ya kitab ini yang merupakan kitab yang sangat luar biasa. Yang mana kitab ini bagus, baik, yang menunjukkan keagungan, yang bahwasanya kitab ini adalah berisi tentang kesahihan hadis-hadis. Artinya kesahihan hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari itu sudah diakui oleh ulama pada masanya. Dan itu untuk masa yang akan datang juga kan diteliti. Setelah masa Imam Bukhari, hadis-hadis yang terdapat pada Imam Bukhari juga diteliti oleh ulama dan juga diakui. Ya, berarti kalau kita lihat sejarahnya, bukan hanya ulama yang hidup pada masa Imam Bukhari yang mengakui kesahihan hadis-hadis yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari, tetapi ulama sesudah Imam Bukhari juga mengakui kesahihan hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Bukhari ini, Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari selain sangat berguna, ya jelas ini berguna bagi umat Islam. Banyak kita pakai. Ada hadis menyampaikan hadis riwayat hadis HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari itu kan banyak kita dengar kita. Ia mampu menginspirasi, ya. Ia mampu menginspirasi para ulama yang lain untuk berkarya. Adanya kitab Sahih Bukhari ini sebagai motivasi, sebagai nilai tambah bagi umat Islam yang mana ini menjadikan ulama lain juga ikut berkarya membuat kitab-kitab yang serupa. Nah, ini yang dimaksud mampu, yang namanya kitab Sahih Bukhari ini mampu menginspirasi para ulama yang lain ya untuk berkarya. Ya, makanya nanti sesudah adanya kitab Sahih Bukhari ya banyak nanti bermunculan ya, seperti contoh kitab Sahih Muslim. Ya, kitab Sahih Muslim ada setelah kitab Sahih Bukhari. Ya, karena apa? Karena Bukhari ini adalah guru dari Imam Muslim. Nah, sebagai bukti banyak ulama-ulama ahli hadis yang juga menyusun kitab sejenis. Apa buktinya? Bukti bahwasannya kitab Sahih Bukhari itu menginspirasi ulama untuk berkarya. Buktinya itu banyak ulama ahli hadis yang juga menyusun kitab-kitab sejenis dengannya. Selain itu, ada pula ulama yang menyusun kitab-kitab sarah sebagai pemapar penjelas dari kitab Sahih Bukhari. Ya, muncul di sini kitab sarah Sahih Bukhari, penjelasan hadis-hadis yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari. Ya, adapun kitab-kitab yang mensarah memaparkan, nah ini maksudnya mensarah atau memaparkan menjelaskan Sahih Bukhari ada itu 82. Nah, ini diantaranya. Ya, ada Umdatul Qari bi Syekh Al-Bukhari oleh Al-Alama Badruddin Al-Aini, kemudian ada Al-Kitab At-Tanqih karya Badruddin Az-Zarkashi, kemudian At-Tawsih karya Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Al-Alamu Al-Sunan karya Al-Khatabi, Fathul Bari karya Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kemudian kitab Sarah Bukhari oleh Ibnu Battal dan lain-lain sebagainya. Yang jumlahnya itu adalah 82. Itu kitab sarah-sarah, kitab yang menjelaskan isi hadis terdapat pada Sahih Bukhari. Yang merupakan induk dari kitab sarah dari Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Nah, induk dari kitab sarah yang perlu kita pahami dari 8 buah kitab sarah ada ini induknya adalah kitab Fathul Bari karangan Al-Asqalani. Ini kitabnya. Ini ininya. Kitab Al-Fath Al-Bari sarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Sedangkan sebaik-baiknya ringkasan mukhtasar dari Sahih Bukhari adalah At-Tajridu As-Sahih yang disusun oleh Al-Husain Ibnu Al-Mubarak. Nah, ini kalau ada pertanyaan yang merupakan induk kitab sarah di sini ya, ini adalah Fathul Bari. Kalau dikatakan yang sebaik-baik ringkasan atau mukhtasar dari Sahih Al-Bukhari adalah At-Tajrih As-Sahih yang disusun oleh Husain Ibnu Al-Mubarak.
Kemudian lanjut kepada kitab yang kedua. Ya, kitab yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Kitab ini judul lengkapnya Al-Musnad Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan bin Naql Al-Adil wa Al-Adil an Rasulillah. Nah, ini judulnya. Harus Ananda hafal ya di sini. Nanti ya, ini antisipasi nanti kalau keluar jawaban yang menanyakan ya nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari, ya ini Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan bin Naql Al-Adil wal Adil Rasulillah an Rasulillah. Secara singkat, terjemahan dari judul kitab ini adalah kitab hadis bersanad. Ya, terjemahan ini adalah kitab hadis bersanad sahih. Ya, kitab hadis bersanad sahih yang ringkas yang diriwayatkan oleh orang-orang adil dari Rasulullah. Imam Bukhari menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun ya untuk menyusun kitab ini. Sebelum memutuskan untuk menuliskan sebuah hadis dalam kitab ini, Imam Bukhari terlebih dahulu meneliti, ya, mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadis. Ada yang akan diriwayatkan, ada saringan hadis yang akan diriwayatkan. Kemudian di sini ada istilah membandingkan riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Artinya kitab Sahih Bukhari itu ketat teliti dalam meneliti hadis, tetapi tidak ya seteliti dari yang namanya Imam Bukhari. Ya, makanya lebih unggul nanti Imam Bukhari. Ya, Imam Muslim menghabiskan waktu lebih kurang 15 tahun dalam menyusun kitab ini. Kalau Bukhari berapa tahun tadi? Itu ada sekitar 16. Ya, kalau kita lihat itu ada 16 tahun dalam menulis kitabnya. Ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Ya. Sebelum memutuskan untuk menulis sebab hadis dalam kitab, Imam Muslim terlebih dahulu meneliti. Ya, meneliti terlebih dahulu. Apa yang teliti? Mempelajari keadaan perawi, menyaring hadis, kemudian membandingkan riwayat dengan riwayat yang lainnya. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan kesahihan hadisnya. Ya, tentang ketelitian Imam Muslim dapat diketahui dari ungkapan beliau sendiri. Tidaklah aku mencantumkan sebuah hadis dalam kitabku ini, melainkan dengan alasan, tidak pula aku menggugurkan suatu hadis, melainkan dengan alasan pula. Artinya apa? Bahwasanya yang namanya Muslim itu mencantumkan hadis di dalam kitabnya, itu ada alasan-alasannya, melalui penelitian, melalui penyaringan, kemudian melalui perbandingan, ya, dan juga tidak pula menggugurkan suatu hadis melainkan dengan alasan pula, ya. Dan Imam Muslim tidak mencantumkan hadis di dalam hadisnya dengan alasan, ya, setelah diadakan penelitian, setelah diadakan penyaringan dalam hadis, setelah diadakan perbandingan riwayat. Ya, maka setiap hadis yang dicantumkan itu punya alasan sendiri ketika Imam Muslim mencantumkan hadis itu di dalam Sahih Muslimnya. Ya, demikianlah sebuah kitab yang agung, luas dan kandungan maknanya. Seolah laut lepas tak bertepi. Imam Muslim pernah berkata sebagai ungkapan kebahagiaan beliau, apabila penduduk bumi ini menulis hadis selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab Musnad Sahih ini. Nah, ini pengakuan dari Imam Muslim itu sendiri. Apabila penduduk bumi menulis hadis selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab Musnad Sahih ini. Kitab Sahih Muslim memiliki karakteristik atau ciri khusus tersendiri
yang berbeda dengan metode Imam Al-Bukhari. Ini perbandingan antara kitab Sahih Bukhari dengan kitab Sahih Muslim dengan kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim tidak mencantumkan judul-judul. Imam Muslim tidak mencantumkan judul-judul dalam setiap pokok bahasannya. Dalam setiap pokok bahasan. Ya, untuk menegaskan pelajaran yang terdapat dalam hadis yang beliau sebutkan. Tetapi beliau lebih memilih untuk menyebutkan tambahan-tambahan lapas, pada hadis pendukungnya. Sehingga dalam menulis satu hadis pokok, beliau tambahkan hadis-hadis penguat lain. Ya, beliau tambahkan hadis-hadis penguat lain untuk menjelaskan kandungan ilmu dari hadis tersebut. Sederhananya, beliau ingin menjelaskan hadis dengan hadis lainnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita lihat di sini karakteristik, atau ciri khusus dari Imam Bukhari ini, ciri khusus dari Imam beliau ini, di dalam hadisnya beliau menjelaskan hadis dengan hadis lainnya. Nah, artinya itu satu hadis, kita lihat di sini satu hadis ini, terkadang beliau di sini menambahkan dengan hadis-hadis penguat lainnya. Ya, tujuan satu hadis ditambah dengan hadis yang lainnya, ya, sebagai penjelas adalah untuk menjelaskan kandungan ilmu hadis tersebut. Ya, dan Imam Muslim tidak mencantumkan judul-judul. Ya, sebagaimana dalam kitab Imam Al-Bukhari yang kita bahas sebelumnya itu mencantumkan judul-judul di setiap pokok bahasannya. Sedangkan kitab Sahih Bukhari tidak mencantumkan judul-judul di dalam setiap pokok pembahasannya. Nah, sedangkan di sini Imam Bukhari, ini perbandingan ya antara kitab Sahih Muslim dengan kitab Sahih Imam Bukhari. Ini semacam perbandingan. Beliau menyebutkan judul bab untuk mengungkap kandungan hadis. Ya. Kalau di kitab Sahih Imam Bukhari, beliau menyebutkan judul bab. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim, beliau tidak menyebutkan judul bab. Nah, tidak mencantumkan ini di sini. Tidak mencantumkan judul-judul dalam setiap, artinya tidak mencantumkan judul-judul bab. Nah, bedanya dengan Imam Bukhari itu menyebutkan judul, mencantumkan judul babnya. Ya, untuk apa Imam Bukhari mencantumkan judul bab? Yaitu adalah untuk mengungkap kandungan hadis. Ya, kalau di dalam kitab Bukhari untuk mengungkap kandungan hadis itu menggunakan judul bab. Berbeda dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, Imam Bukhari menyebutkan judul. Ya, Imam Bukhari beliau menyebutkan judul bab dengan mengungkapkan kandungan hadis tanpa menyebutkan hadis penguatnya. Ya, berbeda dengan kitab Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, ya, menjelaskan hadis dengan hadis lainnya. Artinya untuk mengungkapkan kandungan hadis, yang namanya Imam Muslim itu menggunakan hadis penguat lainnya, hadis yang lainnya. Kalau Imam Bukhari untuk mengungkapkan kandungan hadis itu memberikan judul tanpa menyebutkan hadis penguatnya. Nah, Imam Al-Bukhari memotong hadis sesuai dengan tema bab. Nah, itu Imam Bukhari. Pada judul-judul bab ini, Imam Bukhari itu memotong hadis sesuai dengan tema bab. Sementara Imam Muslim menulis satu hadis secara utuh. Ya, sementara di sini Imam Muslim menulis satu hadis secara utuh. Sehingga kita akan sering menemui pengulangan satu hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, yang jelas dalam Sahih Bukhari ini akan terdapat hadis yang sering berulang dalam satu hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari. Ya, banyak pengulangan yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari.
Ya, walaupun dua kitab ini berbeda dalam sistematika penyusunannya, namun Imam Muslim banyak terpengaruh oleh metode penulisan gurunya, Imam Bukhari. Nah, inilah yang dikatakan perbedaan sistematika dalam hal penyusunan kitab. Nah, kalau dalam kitab kalau kita lihat di sini, kalau Imam Bukhari itu sering ada pengulangan dalam satu hadis, ya, berbeda dengan Imam Muslim. Nah, kalau Imam Muslim yaitu menuliskan hadis itu secara utuh, sedangkan pada Imam Sahih Bukhari itu terdapat pengulangan-pengulangan. Nah, ini berbeda dalam hal cara dalam penulisan kitab atau penyusunan kitab. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam membandingkan dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa Sahih Bukhari lebih unggul. Memang kalau sebagaimana kita kaji sebelumnya, memang banyak ulama yang mengatakan bahwa kitab Sahih Bukhari itu adalah lebih unggul, lebih utama ya dibandingkan dengan Sahih Muslim. Sedangkan sejumlah ulama lain lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Nah, Muslim. Hal ini menunjukkan perbedaan tipis ya antara dua kitab saudara. Kalau dibandingkan memang ada perbedaan tipis antara dua kitab hadis ini. Dalam sistematika penulisan, Imam Bukhari lebih unggul. Nah, dipahami di sini dalam sistematika penulisan Imam Muslim itu lebih unggul. Ya, kenapa? Karena Imam Bukhari itu menulis kitab, itu menulis satu hadis secara utuh. Nah, sedangkan kalau Imam Muslim itu sering ditemui pengulangan satu hadis. Ya, itu kita lihat dalam hal sistematika penulisannya. Ya, namun dari segi ketatnya syarat, nah kita lihat ini dari segi sistematika penulisan memang lebih unggul itu Imam Muslim. Ya, tapi berbeda dengan dari segi kedua. Nah, ini segi kedua dari segi ketatnya syarat. Kalau dari segi ketatnya syarat kesahihan, ya Sahih Bukhari lebih utama. Yang jelas disepakati bahwa kedua kitab hadis ini sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah syariah bidang ilmu Islam. Nah, ini sebagai standar kalau Anda belajar tentang akidah umpamanya harus ya kebanyakan ulama itu merujuk kepada dua kitab ini, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Begitu juga Anda belajar syariah, belajar fikih atau cabang-cabang atau bidang-bidang keilmuan lainnya, banyak itu merujuk kepada dua kitab ini, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tetapi kalau kita ingin membandingkan ya dari dua sisi, kalau dari segi sistematika penulisan, ini segi pertama dari segi sistematika penulisan memang ya Imam Muslim itu lebih unggul, tetapi dari segi ketatnya syarat kesahihan itu Sahih Bukhari itu lebih utama. Ya, kitab yang memberikan syarah, ini adalah kitab yang memberikan syarah terhadap Sahih Muslim, ada 15 buah. Nah, nanti kalau kita bandingkan ya dengan kitab sarah ya, kini kita membahas sarah di sini. Kita bandingkan dengan sarah Bukhari, yaitu memang lebih banyak ditemukan sarah Bukhari. Ya, antara lain adalah contohnya di sini adalah Al-Muallim fi Fawaid Muslim. Ini contoh Al-Ikmal kala Al-Qadi Al-Iyad Minhajul Muhaddisin karangan An-Nawawi, Ikmal Al-Ikmal karangan Al-Zawawi, Ikmal Al-Ikmal Al-Muallim kala Abu Abdillah Muhammad Al-Abi Al-Maliki. Ini adalah di antara 15 buah kitab sarah dari kitab Sahih Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan di sini adalah kitab Sunan Abu Dawud. Ya, kitab Sunan Abu Dawud. Ya, disusun oleh Imam Abu Dawud ketika beliau di Tarsus, sebuah kota kecil di Irak, selama 10 tahun.
Dari 500.000 buah hadis yang berhasil dikumpulkan, imam dari 500.000 berarti 1,5 juta hadis yang berhasil dikumpulkan oleh Imam ya Abu Daud. Ya, hanya mencantumkan 4.800 buah hadis di dalam kitab sunannya. Nah, artinya hadis-hadis yang dicantumkan di dalam oleh Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abu Daud itu sudah diseleksi terlebih dahulu dari 500 menjadi 4.800 hadis hasil dari seleksi dari kitab Sunan Abu Daud ini. Ya, berbeda dengan kitab Jami', Musnad dan lainnya. Kalau Jami' mencakup semua tema keagamaan. Nah, kalau kita lihat di sini Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Jami' As-Sahih Al-Muslim, itu kitab Jami' itu semuanya mencakup masalah-masalah keagamaan, masalah fikih, masalah akidah, masalah muamalah, masalah akhlak, semuanya itu mencakup masalah-masalah tauhid, masalah-masalah dan bidang keislaman, cabang-cabang ilmu keislaman. Nah, sedangkan kalau sunan, ya perlu kita ketahui kalau kitab sunan ini kan kitab sunan namanya, Sunan Abu Daud. Ya, Sunan Abu Daud hanya memuat hadis-hadis berkaitan dengan masalah fikih saja. Ya, hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih saja. Karena kalau kitab sunan, kalau kita lihat ya pengertian dari kitab sunan, kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Makanya di dalam kitab Sunan Abu Daud ini memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih saja yang dalamnya. Ya, kemudian kita lihat di sini sistematika penulisan hadis. Ya, sistematika penulisan hadis di dalamnya pun biasa mengikuti tema-tema lazim dalam susunan kitab fikih. Ya, sistematikanya berarti sistematikanya ya mengikuti susunan kitab fikih. Adapun musnad, kita bandingkan apa bedanya kitab sunan dengan kitab musnad. Kalau musnad, contohnya Musnad Ahmad bin Hambal umpamanya adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sanad hadis, mata rantai periwayatan hadis dari para sahabat Nabi. Artinya kalau kitab musnad, contohnya Musnad Ahmad bin Hambal, itu sistematika penulisannya itu sesuai dengan nama-nama sahabat, sesuai dengan abjad, abata saja. Nah, sesuai dengan abjad hijaiyah itu disusun nama-nama sahabat, nama-nama perawi hadisnya. Nah, itu kalau musnad di nama-nama para sahabat Nabi. An Abu Hurairah umpamanya. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar, Abu Hurairah, mana yang didahulukan, Ali mana yang didahulukan. Nah, antara Abu Bakar dan Ali tentu sesuai abjad hijaiyah ya Abu Bakar terlebih dahulu, baru setelah itu Ali, ya seperti ini dalam hal sistematika penulisannya. Ya, biasanya kitab musnad mendahulukan hadis-hadis yang berasal dari sahabat yang utama. Nah, ini contohnya kitab musnad. Model kitab musnad seperti ini dapat kita jumpai semisal pada kitab musnad Ahmad bin Hambal. Nah, seleksi yang dilakukan oleh Imam Abu Daud terhadap hadis sedemikian ketat. Kita lihat. Nah, kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim tadi itu jelas sama-sama ketat, tapi lebih ketat lagi Imam Al-Bukhari dari segi ketatnya periwayatan hadis. Ya, yang nomor 3 di sini adalah kitab Sunan Abu Daud. Ya, hadisnya itu diseleksi juga secara ketat. Nah, sebelum dituliskan dalam kitab sunannya. Ya, hadis hasil seleksi oleh Imam Abu Daud dikelompokkan ke dalam 35 kitab dan sekian ratus bab. Nah, setelah ada kitabnya itu ada bab. Nah, kitab At-Taharah, bab tentang apa, umpamanya tentang najis. Nah, seperti itu dikelompokkan menjadi 35 bentuk kitab. Makanya ada kitab Taharah, salat, zakat, ya sampai terakhirnya di sini ada kitab Al-Adab. Nah, ini kalau kita lihat ini susunannya ini berdasarkan sistematika bab-bab fikih.
Contoh di sini tahara, salat, zakat, ini kan bab-bab fikih di sini. Ya. Masing-masing kitab membicarakan tema pokok, jelas. Contoh 35 kitab tentang salat, tentu di sini membicarakan tentang salat. Ya, bab-babnya. Ya, contoh kitab babnya membahas tentang sholat tahajud, sholat sunnah, sholat wajib umpamanya. Ya, masing-masing kita membicarakan satu tema pokok tertentu, sedangkan setiap bab berisi beberapa buah hadis yang menjelaskan tema pokok tersebut. 35 kitab ini maksud sebagai berikut adalah, ini contohnya. Ada nikah, talak, siam, tentang puasa, jihad, kemudian ada haya, said, wasaya, faraid, kharaj. Ya. Di dalam kitab Sunan, Imam Abu Daud tidak hanya memuat hadis sahih, ya, tetapi juga hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Ini hasil dari penelitian. Beda pada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kita bahas sebelumnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ya semuanya hadis sahih. Ada hadis makbul di dalamnya, hadis diterima. Berbeda dengan kitab Abu Daud, kalau kitab Abu Daud tidak semuanya sahih. Tidak hanya memuat hadis sahih, ya, tetapi di sini juga terdapat hadis hasan. Hadis hasan bedanya dengan hadis sahih. Kalau hadis hasannya itu kurang dobit, kalau hadis sahih sempurna kedobitannya. Ya, terdapat pada kitab Sunan hadis hasan. Kemudian hadis dhaif. Tapi dhaif cacatan di sini tidak terlalu lemah yang terdapat pada kitab Sunan Abu Daud. Nah, Abu Daud pun mencantumkan hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para ulama hadis untuk ditinggalkan. Nah, yang jelas ini catatannya, Abu Daud pun mencantumkan hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Adapun hadis-hadis yang sangat lemah, tetapi dengan penjelasan sebab-sebab kelemahannya, hadis-hadis jenis ini menurut beliau lebih baik dari pendapat orang semata-mata. Ya, daripada mendengarkan ra'yi atau pendapat semata, ya lebih baik kalau menurut kita Imam Abu Daud itu lebih baik ya menggunakan hadis-hadis yang lemah ya dibandingkan dari pendapat-pendapat orang. Itu maksudnya sini. Adapun hadis-hadis sangat lemah tetapi dengan penjelasan sebab-sebab kelemahannya, hadis jenis ini menurut beliau lebih baik dari pendapat orang semata-mata. Kitab Sunan Abu Daud ini diakui oleh mayoritas dunia muslim sebagai salah satu kitab hadis yang paling autentik. Ya. Beberapa kitab sarah dari Sunan Abi Daud adalah, ini ada kitab sarahnya. Ya, ada kitab Sarah Al-Mu'allim As-Sunan, Aun An-Ma'bud, Bas Al-Majudur fi Haldi Abi Daud. Ya, kemudian yang lain sebagainya. Ya, itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.